Selamat pagi, ayah bunda, mama papa sekalian. Selamat pagi, mama papa, ayah bunda sekalian. Baik, hari ini masih dalam rangkaian eh, perayaan, bukan perayaan ya, memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember kemarin ya. Kita hari ini ada talk show lagi nih ayah bunda. Jadi kalau kemarin itu mengenai perkembangan motorik pada anak, hari ini kita tentang komunikasi pada anak ya ayah bunda. Jadi mungkin ayah bunda bertanya-tanya nih, apa kok anak saya umur 2 tahun belum bisa manggil mama papa gitu kan, kok anak saya 2 tahun setengah diajak ngomong nggak fokus, kok dipanggil kalau lagi main nggak halo Sarihani pagi Waalaikumsalam. Oke, ini kita mau nunggu dulu pembicara kita kali ini ya. Ada Dokter Heri, kita invite dulu ya. Dokter Heri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga. Oh, Oke, nah sudah bergabung nih Dokter Heri. halo Ayah Bunda. Selamat pagi Dokter Heri. Pagi Dokter Nyimas, terima kasih kesempatannya nih bisa ikut join di IG Live-nya ya. Dokter Nyimas yang udah sering ya mungkin, dan followernya cukup banyak tuh saya lihat tadi. Alhamdulillah. Jadi gini, Dok, gimana nih kabarnya hari ini? Jelas banget dokter. Bagus sinyalnya berarti ya di Bangka. iya, lagi hujan nih dok kebetulan. Oh, Barusan oke. hujan nih. Jadi Dok. boleh diperkenalkan diri, kedengeran. Boleh diperkenalkan diri dulu nih dok, silakan Dokter Heri. Oke, pagi Ayah Bunda, saya Dokter Heri ya, SPKFR. Sekarang tinggal di Pangkal Pinang, Bangka. Sehari-hari di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bangka Belitung dan di Siloam ya, Bangka. Mungkin begitu. Oke. Gitu dulu dokternya. Ya, jadi Dokter Heri ini sama seperti saya ya, Ayah Bunda. Beliau ini adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal komunikasi ya dok ya, hari ini ya. Iya, betul dokternya Mas. Oke. Di mana dalam hal ini kita komunikasi pada anak ya, difokuskan begitu ya dokter ya. Iya dok, tepat sekali. Jadi langsung dimulai aja dok, jadi atau gimana? Oke, jadi gini, nanti nanti saya pancing-pancing deh pokoknya Dokter Heri supaya lebih ngalir gitu ya. Oke. Jadi gini dok, apa sih dok sebenarnya komunikasi itu? Kan orang bilang apa sih bedanya berbicara, berbahasa, berkomunikasi, banyak banget istilah-istilah itu kan. Jadi sebenarnya apa sih itu bedanya apa dokter kira-kira? Oh baik dok, pertanyaannya ya. Jadi ini adalah rangkaian roadshow-nya Perdosri, Persatuan Dokter Rehab Medik Sumatera 3 ya awalnya. Dan itu udah masuk yang kedua ya dok ya? Iya betul. Setelah ini ada dokter Jayadi, jadi jangan lupa Sabtu depan juga ada bersama hostnya Dokter Nyimas, dan selanjutnya yang keempat itu Dokter Nyimas sendiri yang akan ngomong. Iya betul. Mungkin begitu ya. Dan nah kebetulan saya dapat topik tentang gangguan komunikasi karena memang sehari-hari di praktek itu banyak sekali anak-anak dengan gangguan komunikasi yang sering didengar seperti itu. Tapi ada juga nanti
anaknya didiagnosa gangguan bahasa ekspresif misalnya. Kok bahasa lagi? Yang satu bilang komunikasi, satu bilang bahasa. Terus di beberapa artikel mungkin ayah bunda nanti lihat kok ada gangguan bicara. Jadi anak saya ini yang mana sih yang benernya? Nah, dengan latar belakang seperti itu, ditambah juga bahwa gangguan komunikasi ini ada hal yang cukup mengkhawatirkan orang tua. Dan ada kesimpang siuran di masyarakat bahwa tradisi sendiri bilang, kok cucu saya nanti 2 tahun bisa aja sih ngomong sendiri. Tapi ayah bunda udah khawatir nih, tapi kakek neneknya bilang itu biasa, nanti 2 tahun juga ngomong sendiri. Nah, kami di sini mencoba meluruskan berdasarkan keilmuan kedokteran fisik dan rehabilitasi dan literatur lainnya, memberikan informasi kepada ibu bunda untuk bekal bagaimana sih sebenarnya menyikapi hal tersebut. Karena penyebab dari gangguan komunikasi sendiri itu banyak, sehingga kita perlu mengenal lebih dini dan otomatis memberikan intervensi lebih dini dan strategi untuk menghadapi banyaknya faktor penyebab ini juga berbeda, sehingga perlu tata laksana yang khusus agar hasilnya optimal gitu loh. Iya. Nah, hari ini mungkin kita bicara yang lebih umum dulu bahwa komunikasi itu apa gitu kan. Iya. Komunikasi kalau per definisi secara harfiah ya bahwa proses yang digunakan untuk bertukar informasi. Jadi dari satu orang ke orang lain. Jadi dari anak ke anak yang lain. Jadi ada yang kemampuan untuk memahami dan menghasilkan pesan. Nah, sedangkan untuk bicara itu lebih sederhana lagi, bahwa suatu aspek saja dari bagian komunikasi tersebut, di mana orang berbicara secara keluaran motorik, jadi gerak otot untuk menghasilkan suara atau verbal ya. Mungkin dan bahasa sendiri adalah alat yang digunakan dalam komunikasi tersebut. Jadi kalau namanya alat tentu ada aturannya. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa asing ya, mungkin bahasa Inggris yang ayah bunda biasa pakai mungkin di rumah, itu tentu punya aturan masing-masing dalam penyebutan. Nah, selain bahasa yang lisan yang biasa dan tulisan, juga ada bahasa simbol. Nah, sedangkan secara umumnya bahasa itu kita bagi dua lah, mungkin yaitu ekspresif untuk menyampaikan informasi dan reseptif untuk memahami informasi tersebut. Bedanya apa tuh dokter? Jadi kalau ekspresif itu kan kita menyampaikan, jadi gangguannya itu saat si anak hendak menyampaikan keinginannya. Jadi kalau saya mau ngomong, saya nggak bisa nih. Nah itu di ekspresifnya. Kalau dokter Nyimas tadi nanya saya, terus saya bingung gitu, apa sih dokter Nyimas nanyain? Nah mungkin saya gangguannya di reseptif ya, kasarnya seperti itu ya. Hanya di ekspresif, ajak ngomong dia ngerti. Halo. Ya dok. Jadi maaf nih, misalnya kayak jadi misalnya kalau dia disuruh-suruh sebenarnya dia mengerti, tapi kalau dia disuruh ngomong dalam bahasa dia nggak bisa, tapi dia karena reseptifnya baik, jadi dia sebenarnya memahami apa yang dibilang orang tua gitu ya dok, kalau dia reseptifnya baik. Betul sekali dokter Nyimas. Nah, tapi kalau misalnya reseptifnya juga jelek, gimana dokter? Reseptifnya juga jelek, seringkali anak tuh tidak paham gitu. Jadi dikasih perintah sederhana gitu, anaknya diam aja atau tidak merespon seperti yang sesuai perintah sederhana, bahkan perintah sederhananya. Dan wah, ada yang nyapa nih dok. Pagi dok, Alex Sumifood. Oke, pagi. Oke, silakan lanjutin dok. Oke, mungkin selanjutnya kita perlu ya mengenali antara keterlambatan dan gangguan gitu. Oke, soalnya kan banyak mama, papa, ayah, bunda nih dengarnya
speech delayed gitu kan dok ya. Anak saya speech delayed Iya. dok gitu kan. Jadi dia terlambat bicara, sama tadi kata dokter gangguan tertentu gitu ya Gangguan dok, secara bicara. spesifik. Boleh silakan dokter dijelaskan. Oh, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau terlambat atau yang sering speech delayed itu bahwa anak masih dalam suatu tahapan. Jadi mungkin saya mulai dari awal dulu bahwa kemampuan bicara ini seperti kemampuan motorik yang sudah dijelaskan di Sabtu sebelumnya, bahwa punya milestone, punya tahapan tersendiri yang harus dilalui. Sebenarnya secara alami pada anak yang tidak punya gangguan itu nggak ada masalah, mereka akan mengikuti tahapan tersebut. Nah, jika ada masalah, masalahnya ada dua, apakah dia terlambat atau dia terganggu. Nah, kalau terlambat itu masih pada pola dan tahapan milestone tersebut, hanya dia terlambat. Nah, nanti dia akan mengejar gitu ya. Tentunya dengan asesmen dari dokter dan diberikan intervensi sedini mungkin. Jadi tidak dibiarkan saja terus dia bisa mengejar sendiri. Ya, Nah, selain dokter rehabilitasi medik juga dokter tumbuh kembang anak ya dok. Jadi kita selalu kolaborasi nih sama dokter tumbuh kembang anak juga gitu. Benar kan dok ya? betul sekali. Jadi masalah anak itu tentu multidisiplin. Jadi ada dokter tumbuh kembang anak atau dokter anak, nanti ada dokter THT jika memang pendengarannya terganggu, jika nanti strukturnya nih yang terganggu sampai ke bedah plastik untuk koreksi, dan dokter rehab medik sendiri untuk asesmen mungkin ya, dari lebih ke fungsi. Jadi itu tentu multidisiplin pastinya, dan teman-teman tim di rehabilitasi medik ada terapi bicara dan fisioterapi dan lain-lain ya. Nah, kita kembali lagi ke keterlambatan itu sendiri, itu masih dalam tahapan milestone, hanya terlambat, lebih lambat dari yang seharusnya. Itu beberapa literatur bilang dalam 2 tahun pertama. Jadi setelah 2 tahun, boleh dibilang, seringkali dibilang itu udah gangguan gitu. Ya, nah, tapi kalau yang gangguan sebenarnya itu memang polanya yang berbeda. Polanya itu berarti ada macam-macam, ada artikulasinya, resonansi, fonasi, memang sudah berbeda dan tidak dalam milestone lagi atau tahapan lagi. Wah, ada Mungkin, dokter Novi nih. normal. Salam juga, bravo dokter Heri, dokter Limas. Halo dokter Novi. Oh, terima kasih dokter Novi. Nah, kalau berarti kita kan harus tahu nih, untuk tahu terlambat normalnya seperti apa, mungkin gitu ya dokter Nyimas ya. Ya, Nah, betul. kalau yang paling mudah ini kan mengenali yang ekspresif. Maksudnya ya ngomongnya kok belum juga gitu loh. Anaknya hanya mengeluarkan bahasa-bahasa planet, hanya suara mungkin ba saja. Nah, pada patokannya ya, kita pakai patokan yang enak itu untuk yang lebih awal itu dari Berry ya. Itu pertama itu 0 sampai 1,5 bulan. Itu awalnya hanya refleks vocalization saja. Jadi suaranya suara mendengkur, mendengung, tidak ada vokal atau konsonan yang jelas. Kalau vokal sama konsonan kan jelas, itu udah mulai mengarah ke huruf kan. Nah, kemudian sekitar 2-3 bulan pertama itu hanya cuing, cuma dan mungkin dia akan tertawa terus ngoceh-ngoceh, tapi tidak punya Jadi makna 3 bulan tertentu, pertama gitu. udah mulai bisa senyum ya dok, senyum sama ketawa gitu ya dok. Baik, kalau untuk yang sosialnya ya mungkin ya, sampai ketawa, sudah mulai bisa diajak ciluk mungkin ya, seringnya. Kemudian 4-6 bulan itu sudah mulai mengulang, bababab,
huruf-huruf yang di bibir awal, pa, itulah akan lebih sering didengar oleh ayah bunda. Dan bisa kombinasi sih sebenarnya antara, seperti saya sebut tadi, antara vokal dan konsonan. Vokal A gitu kebanyakannya kan. Kalau konsonan mungkin P tadi papa. Jadi masih di bibir lah kasarnya, bilabial gitu. Kalau istilah kerennya. Dan naik lagi dan nanti berkembang lagi nih ayah bunda nih anaknya. Akhirnya dia mulai laling ya. Laling itu 6 sampai 9 bulan kira-kira. Dan maksudnya laling itu adalah dia mulai meniru kata-kata ayah bunda, cuman nggak sempurna, ada huruf-huruf yang hilang gitu loh. Contohnya kalau susu misalnya hanya usu, S depannya hilang gitu. Jadi udah mencoba meniru. Nanti berkembang lagi nih. Terus 9 sampai 12 bulan, udah mendekati setahun nih, tuh ekolalia tuh. Jadi udah meniru dan perkataannya itu udah lumayan sempurna tuh sebenarnya. Tapi walaupun tidak sesempurna betul, dan paling tidak anak sudah mulai meniru kata atau suku kata. Nah, di situ kemampuan reseptif ya, tadi menerima perintah sederhananya sudah bisa nih ayah bunda. Jadi hanya untuk menunjuk ke gambar misalnya, atau menendang bola. Itu misalnya cium mama si anak, gitu ya dok, tos gitu ya cium dok. mama, tos, ya. Anak sudah mulai bisa menerima perintah yang sederhana ya, satu langkah aja, tapi kemudian dia Umur berkembang berapa tadi lagi. dok itu? Umur berapa tadi dok? 1 tahun. Oke. Di akhir 1 tahun, ya. Kemudian sudah 4 sampai 10 kata loh ayah bunda, yang normalnya sudah bisa diucapkan oleh anak. Sampai 2 tahun itu bisa sampai 50. Halo? Dengar dok? Halo? Oke, kedengaran dok. Sampai 2 tahun itu 50. Halo? Ya, sudah dokter. Oke. Nah, kalau sampai dengan 24 bulan itu 2 tahun ya. Itu 50 sampai 200 kata malah, tergantung anaknya. Jadi di akhir 2 tahun itu udah sampai 200 kata, gampangnya ya bunda ya. Kalau 2 tahun itu hampir 200 kata, dan di akhir 3 tahun itu hampir 300 kata. Oh, jadi enak Jadi ya dok, gampang. Iya, Dok, ya sederhananya begitu. 200, 3, Gitu. 300. Ya. Yang paling optimal ya Ya. dok itu ya. Ya optimalnya, tapi 2-3 tahun itu kan antara 200-300. Pokoknya range gitu. Dan tidak fix sih. Nah, kemudian yang kalau 2 tahun itu, kalau kita ingat duanya, dalam satu kalimat itu udah bisa 2 kata tuh. Adik lapar, misalnya ya. Mimi Udah sampai susu, jam 12 ya dong. ya kan? Mimi susu, gitu. Dan hampir separuh yang dia ucapkan itu udah hampir bisa dimengerti oleh orang dewasa di akhir 2 tahun itu. Jadi dokter, Nah, yang itu harus kita perhatikan itu pertama jumlah kosakata, kemudian kalimatnya ada berapa kata, sama pengucapannya ya dok, udah dimengerti apa belum? Bener nggak dok? Jadi ada 3 itu betul, ya Dok. dok ya? Betul. 3 poin utama dari kosakatanya, satu frasa atau kalimat berapa kata, dan dimengertinya. Hampir separuh tuh udah bisa cukup jelas. Nah, di akhir 3 tahun itu naik lagi yang tadi satu frasa atau kalimat 2 kata menjadi 3. Jadi 3 tahun sekitar 3 kata juga dalam satu kalimat. Berarti contohnya misalnya mau susu coklat gitu ya dok ya? betul, udah bisa mengucap, ada keterangannya gitu. Mau yang mana. Di akhir 5 tahun itu sekitar 5 sampai 8 kata malah dalam
anak kalau sudah sepanjang itu udah mulai bisa cerita tuh. Tadi siang di rumah nenek makan nasi goreng. Jadi sudah bisa mulai bercerita nih, tadi siang di rumah nenek ngapain gitu. Dan sudah bisa mengikuti perintah tuh sampai dengan 3 langkah, misalnya ambil susu coklat kasih Di ke dalam ibu kulkas, sebenarnya gitu. Oh, di dalam kulkas. Bisa benar-benar. sampai 3 langkah lah. Ya, Oke, jadi begitu ya dok, tahapannya ya dok. Jadi betul. misalnya ada ayah bunda nih yang anaknya sudah umur. Jadi tadi jelas ya ayah bunda 2 tahun itu harusnya sudah bisa membentuk kalimat walaupun hanya sederhana. Jadi kalau misalnya udah 2 tahun atau 2 tahun setengah manggil mama papa aja belum, wah itu sudah harus dibawa ke dokter loh ayah bunda ya. Betul. Oke. Baik dokter, sekarang berikutnya intinya kan kalau kita mau mengenali anak kita terlambat atau tidak itu dari tahapan yang tadi ya dokter yang sudah dokter jelaskan. Nah, Betul dok. sekarang gangguannya apa sih dok sebenarnya gangguan bicara dan bahasa itu? Jadi kan tadi kan soal perkembangan nih, dia terlambat. Tapi kalau soal gangguan, apa aja sih sebenarnya dok gangguan yang bisa menyebabkan seorang anak itu tidak bisa berkomunikasi? Oh, baik. Jadi, terima kasih dok pertanyaannya. Begini ya Bunda, jadi proses untuk bicara dan bahasa itu tidak sesederhana yang dipahami oleh berita yang simpang siur tersebut. Jadi ternyata proses dan mungkin untuk hal-hal anak-anak tertentu harus membutuhkan intervensi. Jadi pertama kalau kita, misalnya saya nih ngobrol sama dokter Nyimas nih, ketika dokter Nyimas bertanya gimana sih proses gangguannya gitu, tentu saya mendengar kan, kemudian pesan tersebut dihantarkan ke otak. Kosakata yang dokter Nyimas ucapkan tadi, kemudian otak saya memproses apa sih itu pertanyaannya. Kemudian saya berusaha mencari jawaban. Nah, ketika udah ketemu, otak kan mengirim pesan ke otot-otot yang ada di rongga mulut, di lidah, terus turun ke otot napas sampai. Karena kan kalau kita ngomong, yang keluar kan sebenarnya angin. Nah, udara yang dirubah menjadi suara gitu kan. Nah, sampai jadi gangguan itu meliputi proses semua sistem kan. Jadi mulai dari telinga mendengar, otak yang mengolah, sampai ke mulut-mulut pita suara, sampai ke diafragma, otot napas yang akan memproduksi bunyi tersebut, yang akan berubah menjadi kata-kata atau kalimat nantinya lebih panjang. Nah, gangguan itu akan meliputi hal-hal tersebut. Tapi kalau kita bicara gangguan, tentu kita harus secara garis besar ya, sebenarnya yang mempengaruhi bicara dan bahasa itu ada banyak hal sih ayah bunda ya. Baik dari biologis seperti yang saya sebut tadi, ya alat dengar, otak, terus alat ucap. Terus selain yang terlihat seperti itu juga ada kecerdasan si anak. Nah, kecerdasan si anak itu juga berpengaruh. Kemudian lingkungan sosial, bagaimana si anak nanti berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya kadang-kadang lingkungannya tidak menguntungkan ya atau negatif terhadap anak. Misalnya orang tuanya kalau ngomong tuh marah aja, jadi bisa aja anaknya nggak mau ngomong karena dia menganggap ngomong itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena ngomong bicara selalu dikaitkan dengan marah. Saya pernah punya pasien yang persis seperti ini kasusnya. Jadi padahal ngomong sama orang lain, anaknya mau, tapi di rumah nggak mau ngomong.
Karena Jadi yang ada itu, suatu trauma psikis ya dok, trauma ya developmental trauma kalau bahasa kedokteran. Jadi dalam tahap perkembangan dia mengalami suatu trauma tertentu gitu ya dok ya. betul. Jadi lingkungan sosial juga mempengaruhi pada akhirnya. Dan satu lagi terakhir nih, motivasi nih dari si anak dan ayah bunda untuk ngajak ngobrol. Jadi Mm-mm. itu yang sering kenapa harus komunikasi dengan anak jadi lebih intens, harus dua arah. Jadi anaknya nggak dibiarkan sendiri aja, kayak pohon bisa tumbuh sendiri gitu enggak nyatanya. Nah, untuk gangguan sendiri, kita masuk ke yang lebih spesifiknya itu, yang sering itu gangguan artikulasi. Ya kalau ngomong kok Mm-mm. nggak gitu jelas gitu ya. Terus Mm-mm. suaranya, kalau suara itu kan ada resonansi, fonasi mungkinnya itu lebih medisnya, dan yang jelas itu kualitas suaranya, Mm-mm. kenyaringannya gitu juga. Nah, yang terakhir Mm-mm. yang sering jadi lucu-lucuan mungkin ya, itu kelancaran. Sebenarnya nggak Mm-mm. lucu, itu Mm-mm. masalah kan. Buat dokter rehab itu masalah. Mm-mm. Kelancaran itu gagap ya mungkin ya, sehari-hari yang kita ketahui. Nah, kalau artikulasi itu seringkali ada penambahan, itu misalnya nasi, bisa nasiti gitu. Jadi ada kata-kata yang lebih ataupun Mm-mm. pengurangan gitu ya. Misalnya Mm-mm. susu kayak jadi usu tadi. Jadi ada yang hilang Mm-mm. gitu. Ataupun penyimpangan yang yang berbeda gitu. Kemudian Oh, kalau gangguan penyimpangan suara yang contohnya tadi, kayak ini ya dok, misalnya dia ngomong tiga jadi tidak, G-nya itu jadi D gitu, itu penyimpangan ya dok ya. ya Mm-mm. betul. Jadi udah Oh, berbeda lah, beda. Jadi maknanya pun mm-mm. nggak nyampe. Udah nggak Mm-mm. dapet lagi. Oke. Kalau gangguan Mm-mm. suara itu kan ya bisa nadanya, kenyaringannya, kualitasnya yang disebabkan oleh gangguan di sekitar yang saya sebutkan tadi, rongga mulut, bisa dari pita. Jadi suaranya tuh serak tuh, serak, parau, sengal gitu kan. Sen- Atau memang karena napasnya tuh pendek, jadi kecil, jadi udara yang keluar tuh sedikit, jadi suaranya kecil gitu kesannya. Mm-mm. Yang terakhir itu yang kelancaran ya. Jadi kelancaran itu Mm-mm. yang sering kita dengar lah, itu misalnya mama mama ya, akhirnya jadi mama gitu. Padahal Mm-mm. Kayak variasinya sih gagap gitu ya banyak. dok, kayak gagap gitu ya Ya dok. betul, gagap. Mm-mm. Jadi kadang gagap itu sebenarnya tidak hanya dibicara saja, ada juga gerakannya, dan insight. Jadi pola pikirnya yang dia kesulitan untuk mengucapkan secara lancar ya. Apa yang harus anak ucapkan gitu. Nah, itu bicara tuh ayah bunda, gangguan bicara. Mm-mm. Ada lagi Sekarang kita gangguan apa masuk ke dok? berbahasa ini di temennya. Nah, gitu. Jadi eh, kalau jadi gangguan itu, gangguan komunikasi itu besarnya ya Ayah Bunda. Jadi gangguan komunikasi itu bisa Betul. dibagi menjadi dua, gangguan bicara dan gangguan bahasa, gitu ya Dok kira-kira. Jadi kalau gangguan bicara Betul. itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Heri tadi. Nah, beda lagi dengan gangguan bahasa gitu. Silakan Dokter Heri, gangguan bahasa gimana? Baik, kalau seperti yang saya jelaskan di depan, bahasa sederhananya kita bagi dua. Mm-mm. Itu bahasa ekspresif, yaitu untuk menyampaikan, mengungkapkan ide. Satunya lagi reseptif nih, untuk memahami. Jadi kalau gangguan bahasa ekspresif, berarti si anak kesulitan nih mengungkapkan pemikirannya, idenya, keinginannya. Sedangkan gangguan bahasa reseptif, jadi si anak kesulitan untuk memahami apa yang ayah bunda sampaikan atau perintahkan. Yang ketiga adalah campuran dari kedua gangguan tersebut. Jadi kalau kita masuk ke bahasa itu, sebenarnya bahasa itu kan eh, ada bentuk ya, bentuk bahasa. Jadi mulai dari fonem, morfem, jadi per kata-kata yang lebih rumitnya itu, kenapa tadi saya bilang di depan bahwa gangguan komunikasi itu cukup rumit, karena kita harus
mengurai masalahnya itu mulai dari fonemnya, morfemnya, terus aturan tata bahasanya, apakah itu terganggu, kemudian isi dari kalimatnya itu ada nggak sih sebenarnya. Nah, isi dan penggunaannya, pragmatiknya. Kapan si anak harus Mm-mm. ngomong, intonasinya bagaimana, kapan harus gantian bicara. Nah, jadi mulai dari bentuk, arti, penggunaannya. Nah, itu panjang kan, Ayah Bunda. Mm-mm. Itu kenapa saya bilang Mm-mm. tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi sebenarnya berkaitan dengan nanti saya Sabtu 2 minggu lagi, nanti saya akan lebih menjelaskan mengenai gangguan bahasa ini dok, ya. Jadi apa Oke. namanya? Kadang tuh kan anak tuh cuma bisa dengar, tapi ketetelan aja kupingnya dok, cuma bisa dengar tapi Gitu. dia bingung apa dia hanya bisa mendengar tapi nggak bisa menyimak, hanya hanya bisa sharing tapi nggak bisa listening gitu kan ya dok, kira-kira kalau yang reseptifnya jelek gitu ya dok. Jadi dia Iya, betul orang sekali, Dok. tuanya uh, orang tuanya ngajak ngomong dia bingung gitu kan, apa sih, tapi kalau ada TV hidup bunyi dia dengar langsung lihat TV gitu. Jadi ini anak saya ini Oke. tuli atau enggak sih, nah itu suka gitu kan. Apa, giliran ada bunyi HP, bunyi TV, dengar nomor satu. Tapi giliran dipanggil, diajak ngomong nggak ngerti gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu tuh ayah bunda tuh nanyanya kayak gitu. Jadi ada lagi tuh nanti gangguan-gangguannya ayah bunda, gangguan sensoris dan sebagainya. Nanti kita jelasin di sesi berikutnya ya. Jadi jangan nggak ditonton nih 2 minggu lagi. Oke, Ja- silakan dok, Jangan lupa ya, Bu. lanjutkan. Hmm? Jadi jangan lupa ya, Bunda, 2 minggu lagi ketemu Dokter Nyimas ngomong tentang itu. Hmm. Oke, kita lanjut. Oke. Mm-mm. Penyebab mungkin, Dok Silakan ya. dokter. Penyebab, Ya, iya, penyebabnya. Mm-mm. apa sih sebenarnya kok anak saya bisa begini gitu kan, kok tetangga Mm-mm. saya Mm-mm. enggak gitu, padahal Mm-mm. Mm-mm. kayaknya lahirnya normal-normal aja. Malah anak tetangga sesar gitu ya pikirnya, ya. Aslinya Mm-mm. lancar-lancar aja gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya sih ada banyak hal ya yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi gangguan tersebut. Yang pertama seperti yang saya bilang tadi, eh, stimulasi sebenarnya. Jadi anak itu otaknya itu tumbuh, tentu butuh stimulasi. Jadi makanan makanan otak itu adalah stimulasi. Jadi kalau tanaman kita kasih pupuk, kalau otak itu stimulasi. Nah, stimulasinya itu ya bisa macam-macam, tergantung area mana kan, apa yang harus distimulasi. Kalau ini kita ngomong komunikasi berarti lebih dominan ke stimulasinya berupa komunikasi. Nah, beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa memang anak-anak yang kurang stimulasi itu atau stimulasinya tidak adekuat ya. Jadi akhirnya terlambat bicara gitu loh. Padahal nggak ada masalah apa-apa nih anaknya sebenarnya. Mm. Selanjutnya yang lagi marak di media dan lain-lain bahwa gadget ya. Anak sekarang kan gadgetnya tiap hari main handphone berjam-jam. Mm. Padahal Nonton TV itu kan juga ya tidak dok. nonton TV, semua ada Mm-mm. laptop, tablet, ya handphone, TV Kadang tuh dan ya dok, ayah bunda itu gimana tuh? bilang, oh anak saya nggak pernah dok main HP, dia cuma nonton TV aja. Tapi TV-nya itu smart TV dokter, jadi semua bisa, YouTube bisa, Google bisa, itu sama aja HP bu. HP tapi layarnya besar banget, malah lebih parah saya bilang gitu ya dok. Iya, Mm-mm. jadi prinsipnya semua layar ya, kecuali layar TV mati gitu ya enggak ya mungkin. Nah, sebenarnya kenapa beberapa penelitian sudah membuktikan ya Bunda ya, jadi tidak bahwa memang perkembangan sarafnya itu serabutnya itu jadi tidak terlalu banyak sinapsnya. Dan itu mempengaruhi banyak sih sebenarnya ya perkembangan visual motor karena anaknya kan duduk terus diem nggak main. Kalau kita di luar mungkin main petak umpet ketangkasan, akhirnya visual motor kita berkembang, terus itu tentu pertumbuhan itu terganggu gitu kan, dan sosial emosionalnya kan
anak hanya berinteraksi dengan suatu benda mati dan Mm-mm. tentu sosial emosionalnya tidak terlalu berkembang dengan anak-anak yang bermain di luar bersama-sama. Kapan harus gantian, kapan harus antri, kapan harus ngalah ya mungkin ya. Karena kan ada Ya. aturan main gitu kan. Kalau di game kan kalau nggak suka ya matiin aja. Nah itu akhirnya semuanya yang namanya kognisi, sosial emosional itu berpengaruh terhadap bahasa tadi secara tidak langsung. Terus yang lainnya lagi mungkin karena kita hidup di Indonesia ya, jadi banyak banget bahasa daerah ya, bukan tidak boleh. Hanya seringkali pada anak-anak tertentu itu mengalami kebingungan nih. Nah, seringkali itu kan sebenarnya bukan dengan bahasa daerah, malah dengan bahasa asing. Jadi karena mungkin tadi YouTube tadi ya, Dok ya. Jadi konten YouTube-nya bahasa Inggris, tontonan filmnya bahasa asing gitu kan. Sementara di rumah bahasa Indonesia, jadi lama-lama anaknya mungkin akhirnya bingung, nggak tahu ngomong nih yang benernya mana sih sebenarnya. Akhirnya seringkali itu menyebabkan juga masalah pada pasien-pasien yang datang ke saya. Oke, dokter. Ya, silakan dokter. Bagaimana? Iya. Jadi kita lanjut lagi nih, Mas. Nah, kenapa saya bilang banyak? Nah, itu tentang yang input ya. Sedangkan organ lain Faktor berupa eksternal telinga. ya, Dok ya. Faktor eksternalnya telinga. itu mungkin dari situ. Kemudian Nah, kalau gangguan yang lain itu gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran itu juga berpengaruh terhadap gangguan bicara dan bahasa nantinya. iya dong. Karena logikanya kalau nggak ada yang masuk, terus apa yang mau disimpan di otak dan apa yang mau keluar kan? Iya, betul Sederhananya sih dokter. seperti itu. Nah, nanti itu akan bisa bicara gangguan bahasa reseptif. Jadi sebenarnya anaknya nggak kurang dengar, nggak bandel atau apa ya dianggapnya. Karena dia memang nggak denger gitu lah apa yang ayah bunda bilang gitu loh. Bukan dia anak yang bebal, jangan buru-buru dibilang bebal dulu. Karena bisa saja memang telinganya terganggu, jadi si anak nggak mendengar pesan yang ayah bunda katakan. Nah, ketika tidak ada yang didengar, tidak ada yang disimpan di otaknya, tentu tidak ada juga yang akan keluar gitu ya. Atau keluarnya nggak sempurna, jadi ada gangguan di artikulasi mungkin seringnya. Nah, yang sering datang ke saya itu adalah anak-anak yang tadi yang kurang stimulasi dan anak-anak yang memang punya masalah seperti anak-anak autis. Jadi sering ngomong berulang, terus sempit, jadi tidak tertarik untuk bicara. Bahkan percakapan yang non verbalnya pun buruk. Jadi dia asik dengan dunianya sendiri kan, kasarnya seperti itu. Atau pasien-pasien dengan attention deficit ya, atau gangguan atensi. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi, berarti satu ngomong, satu nyimak. Sedangkan anak-anak dengan ADHD itu kan gangguan atensi ya, dia sibuk sendiri mungkin gitu ya. Dengan atensi yang sempit atau hampir tidak ada tersebut, jadi dia tidak bisa menyimak. Halo? Ya dokter. Halo? Dengar dokter. Ya. Oke. Jadi tidak bisa menyimak, jadi tidak ada pesan yang masuk, jadi komunikasinya tidak terjalin gitu ya. Otomatis ya artikulasi dari kelancarannya pun akan perumusan kalimat, terus mengingat kata itu tidak terjadi karena atensinya yang pendek sekali ya. Oke, dokter. Jadi kalau kita sederhanakan nih dok. Jadi faktornya itu ya, ayah bunda ada dua faktor nih, faktor eksternal sama faktor internal. Kalau faktor eksternal itu dari lingkungan tadi ya dok. Jadi misalnya stimulasi lingkungan, kemudian banyak nonton TV dan sebagainya. Itu dari faktor luar. Tapi dari faktor si anaknya sendiri atau faktor internal itu bisa
Jadi ada gangguan memang istilahnya itu dari sononya gitu ya dok. Jadi misalnya tuli atau misalnya gangguan atensi, bisa autisme, Betul. bisa gangguan hiperaktif dan juga gangguan sensoris nih yang paling banyak. Nah itu nanti saya jelasin juga. Oke, jadi faktornya 2 minggu lagi tuh eksternal ya dan dok ya. internal gitu ya dok. Tapi apa? Betul. Bisa juga gabungan keduanya gitu ya dok, kombinasi keduanya. Betul. Itulah penyebabnya kira-kira. Oke dok, sekarang nih dok, kalau misalnya gimana sih tipsnya nih buat orang tua supaya bisa kira-kira mengenali tanda bahaya gitu dok, atau istilahnya itu emergency. Kapan sih Oke. sebenarnya? Jadi, oh kalau anak saya begini, ini udah termasuk tanda bahaya atau emergensi dalam perkembangan verbal seorang anak. Jadi saya harus segera mencari gitu fasilitas atau pelayanan kesehatan terdekat gitu ya. Itu apa sih dok? Jadi yang perlu diketahui oleh orang tua, tipsnya bagaimana dok? Oh, baik, Ayah Bunda, berarti tips ini semoga bermanfaat ya. Jadi saya rangkum juga bahwa karena gangguannya tadi udah kita dengar kan, beragam, penyebabnya beragam. Jadi yang pertama itu adalah deteksi dini, jadi harus cepat ketahuan. Dan sebenarnya di fasilitas kesehatan ketika diakses dan kami pun sebenarnya butuh bantuan orang tua yang sangat besar untuk di rumah nanti. Dan tata laksananya yang harus tepat. Pertama yang saya jelaskan tadi bahwa pola atau milestone yang normal seperti apa itu yang perlu ayah bunda pahami dulu. Kemudian red flag ya istilahnya bahwa mana sih batas toleransinya. Kalau Ya memang sudah betul. nggak di batas tersebut, oh Mm-mm. saya harus membawa anak saya ke pelayanan kesehatan nih untuk mendapatkan Mm-mm. intervensi ya gitu dok ya. Jadi Mm-mm. kalau 1 tahun tapi anaknya belum ada babbling, papa enggak hanya hanya gitu aja dan tidak dapat menunjuk misalnya sandalnya atau keinginannya atau apa yang dia mau, mainannya. Mm-mm. Dia tidak bisa menunjuk apa yang dia mau dan tidak ada babbling. Itu berarti memang sudah harus dibawa ke eh, mendapatkan intervensi ya dok ya. Kemudian kalau Mm-mm. 15 bulan eh, tidak bisa menunjuk atau melihat ke 5 sampai 10 objek yang disebut. Jadi kalau kita bisa ambil sandal Mm-mm. mau apa, dia nggak bisa menunjuk juga. Mm-mm. Dan itu yang tadi Misalnya, mana kata-kata matanya, ya, mana hidungnya gitu ya dok, dia nggak bisa gitu ya dok. betul, betul. Mm-mm. Dan yang keluar dari mulutnya itu kurang dari 3 kata. Oke. Padahal tadi kan sampai 20 kata ya, 15 bulan itu udah bisa kan, setahun Mm-mm. lebih. Mm-mm. Dan kalau 18 bulan itu setahun setengah tidak bisa menyebut mama papa, itu sebenarnya udah harus orang tua bergerak cepat mungkin gitu ya. Karena kalau Ya, betul. ditunggu sebenarnya ya dok ya, kalau ditunggu itu keuntungannya nggak ada. Karena kalau Mm. janganlah ditunggu aja 6 bulan lagi, setahun lagi, mungkin bisa. Padahal waktu 6 bulan sampai 12 bulan yang nunggunya itu sebenarnya sudah bisa dilakukan intervensi dan semakin dini intervensi hasilnya semakin baik. Jadi pesan saya ya Bunda bahwa menunggu melewati red flag batasannya itu nggak ada gunanya juga dan lebih baik Mm-mm. ada di bawah lebih cepat lebih baik gitu. Nah kalau 2 tahun itu yang tadi di akhir 2 tahun sampai 200 kata ya kalau optimalnya ya tapi bisa sampai 50 sampai 200 ini kurang dari 25 kata. Jadi kalau kurang 25 kata Mm-mm. 2 tahun itu udah melewati batasannya. Sedangkan 2,5 tahun itu misalnya 1 kalimat 2 kata nggak bisa, ya baru silahkan dibawa aja dulu. Terus kalau Oke. ditanya itu nggak bisa. Biasa kan anak-anak itu kan responnya iya, tidak gitu kan. Yang Mm-mm. kata-kata favoritnya kan iya atau tidak. Nah, Mm. ketika anak tidak 2,5 tahun, tapi reseptifnya tidak dapat mengangguk atau menggeleng, nah itu juga jadi tanda saatnya Tanda dibawa. bahaya. Da- Mm-mm.
Tanda bahaya, betul dok. Jadi kalau kita naik ke 3 tahun itu tidak dapat mengikuti perintah 2 langkah. Jadi yang tadi ambil susu coklat di atas meja misalnya ya. Mm-mm. Nah itu udah bahaya tuh. Dan kalau kita ingat tadi 2 tahun itu masih 200 kata, 3 tahun itu 300 kata. Tapi kalau tanda bahayanya 3 tahun itu ekspresifnya atau yang keluar itu kurang dari 200. Jadi kita masih toleransi 100 kata nih. Dan menyebutkan kata-kata benda yang benar itu nggak bisa. Jadi kacau gitu ya. Iya. Atau usia berapapun. Oke, Dok. Jadi kalau udah bisa 1-2 kata, terus tiba-tiba nggak bisa ngomong lagi. Nah itu lebih baik Kehilangan ya, karena ada Dok. kemunduran. Kemunduran ya, Ya, Dok. betul. Itu langsung saja. Oke. Jadi pokoknya ayah bunda harus bisa mengenali tuh, jangan sampai misalnya dibilangin kayak kata dokter Harry pertama kali tadi ya, dibilangin sama kakek neneknya atau dibilangin sama tetangga, ah udah kok nanti 5 tahun bisa, ah udah kok 4 tahun bisa. Itu jangan sampai kayak gitu. Soalnya ada juga yang namanya batas kematangan atau maturasi dari pusat bicara ya dok ya. Kalau sudah Betul. dia sudah matang, itu kita sangat sulit mengintervensinya. Walaupun mau terapi bertahun-tahun akan susah gitu. Untuk perbaikannya akan sulit gitu ya dok. Iya, karena begini dok, karena iya betul, silakan dok. itu kan yang pertama, mengenal red flag. Yang kedua, seperti yang menyambung dokter Nyimas tadi, setelah melewati itu akan sulit bahwa perkembangan otak yang paling optimal itu kan 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau di bawahnya udah 7 tahun, udah gede, nah itu udah susah. Karena golden period otak itu 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau di masa itu dengan perkembangan otak yang luar biasa, nah tentu dengan intervensi dan harapan keluarannya pun juga lebih baik karena dia memang masa-masa emasnya tuh. Jadi kalau udah lewat, udah mateng, susah karena dari lahir itu kan hanya 25% berat otak dewasa, otak bayi baru lahir. Tapi kalau 2 tahun itu sudah sampai 80%. Sedangkan 5 tahun itu hanya 90%. Jadi naiknya tuh sudah nggak banyak lagi lewat 2 tahun. Jadi 2 tahun pertama ini begitu penting kalau untuk bahasa. Iya dokter. Jadi jangan ditunggu terus-menerus, berlarut-larut. Nah, kembali ke screen time tadi ya dok. Iya. Mungkin itu yang sering dok. Jadi batasan dari dokter anak Amerika itu bahwa asosiasi dokter anak Amerika bahwa kurang dari 2 tahun itu lebih baik ayah bunda tidak memberikan gadget ke anak, kecuali video call ya, mungkin karena pandemi jarak jauh gitu kan dok. Video call masih dalam batas toleransi. Tapi dan 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam aja sebenarnya. Oh, oke. Dan 1 jam itu tontonan yang bermanfaat, tontonan edukatif. Jadi bukan tontonan yang tidak ada gunanya sebenarnya. Oke. Jadi terus apa dokter? Silakan. Soalnya waktu kita udah bentar lagi loh dok. Ini nggak terasa banget. Kita udah 52 menit. Nah, silakan dokter. Berarti yang terakhir itu adalah tentang 2 bahasa karena sekarang banyak banget bilingual ya dok, bilingual. Mungkin itu yang saya harus ngomong. Kapan dikenalkan ke bahasa yang kedua? Kenalkan dulu aja ke bahasa ibu. Kemudian ketika anak sudah bisa membentuk kalimat, ya 3-4 kata dalam satu kalimat dan sudah bisa berkomunikasi, berarti dia sudah bisa menceritakan aktivitasnya, tadi di rumah nenek ngapain, sudah bisa cerita, udah mulai comel gitu. Nah itu bolehlah dikenalkan dengan bahasa yang kedua. Tapi kalau yang pertama kenalkan dulu bahasa ibu, kan kita orang Indonesia, tentu harus bahasa ibu dulu yang pertama. Betul. Nah tadi kan kita selalu ngomong juga dok, jadi bahwa segera dibawa kemana gitu kan?
tentunya ke betul. dokter ya dok, di mana dokternya itu dokter spesialis anak ya dok ya. Lebih Betul. bagus lagi dokter spesialis anak yang sudah mengambil konsultan tumbuh kembang anak ya dok. Nanti dokter anak ini akan berkolaborasi dengan kami dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi gitu. Ya, ayah bunda ya. Ya. Oke. Sini karena sudah hampir habis nih dok waktunya. Ada yang nanya nih sama Ya. dokter Heri nih, ada yang pemirsa ada bunda yang nanya. Selamat pagi dok. Saya sebutin ya dok pertanyaannya ya. Oke. Oh, baik, dengan senang hati. Selamat pagi dok, anak saya ini laki-laki usia 3 tahun 7 bulan. Ya. Dia nggak nyebut diagnosisnya dok. Sekarang sudah terapi sensori integrasi dan terapi bicara. Nah saat ini dia bisa berkomunikasi dalam kalimat tapi hanya 2 kata, misalnya tolong susu gitu ya. Jadi dia umurnya hampir 4 tahun berarti dok, 3 tahun 7 bulan, cuma bisa kalimat sederhana 2 kata, jadi kayak kemampuan anak umur 2 tahun ya dok ya. Ya betul sekali sebenarnya. Dan ini saat ini dia sudah terapi SI dan terapi bicara. Pertanyaannya adalah, apakah anak saya sudah boleh mendaftarkan ke sekolah TK atau PAUD untuk tahun depan agar bisa belajar sosialisasi gitu. Tapi kalau soal terapi dia udah terapi nih dok, SI sama TW. Silakan dokter. Ya. Oke, terima kasih Ibu Dila Syalsa ya. Ya. Kalau dokter bisa baca juga tuh ternyata. Oke. Ya. Ya, baik Bu. 3,7 tahun ya. Nah, udah bener Bu, sudah dibawa ke terapi, sudah ke SI, ke TW. Tentu ini udah ke tim rehab berarti kayaknya ya, sepertinya ya dok ya. Iya. Ya, udah lumayan komplit ini. Nah, apakah sudah boleh? Sebenarnya sudah boleh kalau menurut saya. Yang penting lihat dulu atensinya bagaimana. Terus satu kelasnya rame nggak sih sebenarnya di PAUD-nya itu. Nah, kalau terlalu rame kadang-kadang minta tolong gurunya aja mengawasi, lihat gimana apakah anak-anak. Kadang-kadang kan kita khawatirkan kan dia dikucilkan. Jadi perlu pengawasan lebih, dan sudah boleh atau belum? Sudah. Jadi untuk belajar bersosialisasi itu bagus sekali dok. Ibu Dila udah bagus sekali. Oke. Apa sih namanya dok? Tapi juga Gimana? ini kan lagi pandemi, ya kan? Itu juga harus dipikirin ya dok. Iya, jadi iya. kalau tahun depan udah nggak ada pandemi, boleh banget ya. Cuman kalau masih pandemi, hati-hati ya bunda. Oke. Kalau misalnya masuk ke PAUD atau TK-nya dibilang, oh boleh masuk tapi kita online via Zoom. Oh nggak usah dulu deh dok, nggak usah dulu kayaknya ya dok. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena kan kita tadi masih mau pengen menjauhkan anak-anak kita dengan gadget ya dok ya, gitu. Jadi betul. Pokoknya makanya kita semua nih berdoa, semua kita harus sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu gitu. Amin. Soalnya saya suka bingung juga dok, mau edukasi disekolahin supaya dia sosialisasi, tapi lah dok sekolah kan pada tutup, pada bingung. Jadi aduh balik lagi bingung gitu ya. Oke. Nah, iya, kadang sering kali anaknya anak tunggal sendiri di rumah. Iya. Gitu. Tinggalnya di kompleks ya dok ya, di ruko. Betul. Apalagi ketutup. Oke, jadi nah nih dok ada pertanyaan dari Devi nih, mau tanya dokter prakteknya di mana? Nih sekalian boleh dijawab. Sekalian promosi nanti dokter
Nanti dokter, kalau praktek saya bisa lihat di IG ya. Ada alamatnya ya, Ibu Devi ya. Nah, sekarang prakteknya dokter. Mungkin Bu Devi rumahnya di Bangka kali, Dok. Silakan, Dok. Di mana tuh prakteknya, Oh, dokter? iya. Saya kalau di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Sungai Liat, dan satu lagi di Siloam Hospital Bangka. Oke. Baru dua tempat prakteknya. Iya. Jadi bisa temui saya di situ kok. Oke. Baik. Ini waktunya udah tinggal sebentar ya, Dok. Saya lihat lagi di kolom Oh, pertanyaan ada yang mau nanya. Enggak, belum ada lagi. Oke, baik. Waktunya oke. tinggal 1 menit lagi nih, Dok. Mau ngomong apa lagi nih, dokter? Kira-kira pesannya? Terima kasih. Terima kasih ya ke Perdosri Sumatera 3 yang sudah memberikan kesempatan, Dokter Nyimas, Iya. eh, Prof. Fausia, dan rekan dokter lainnya. Pagi ini saya diberi kesempatan, semoga kita semua sehat selalu, melewati pandemi dengan selamat dan sehat selalu. Dan Oh, amin. Ayah Bunda yang sudah ikut, terima kasih banyak. Semoga topik pagi ini dari kami, Perdosri Sumatera 3, bermanfaat untuk Ayah Bunda. Dan Ayah Bunda bisa tahu tuh kapan sih tanda bahaya terakhir kan. Dan anak-anak harus dibawa ke mendapatkan layanan. Dan satu kata kuncinya ya untuk Ayah Bunda yang punya anak-anak bermasalah, bahwa mereka pantas dicintai kok, apapun itu. Tetap sayangi Jangan mereka, tumbuh dikucilkan kok. ya, Dok ya. Jangan dikucilkan, kami siap bantu, para dokter dan tim rehab, dokter-dokter multidisiplin, semua pasti siap bantu kok. Waduh, ini ada komen nih dari Pak Ferdi. Tambah lagi dong waktunya, katanya. Mau praktek, Dok. Oke. Mau masak nih, Dok. Saya mau Iya. masak nih. Oke. Oke. Baik. Kalau pesan Makasih, dari Dokter saya Ferdi, ya, ya. Bunda. Pesan dari saya ya, Bunda ya. Nanti tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ya kan, pakai masker kemana-mana. Nah, satu lagi jangan lupa nih, minggu depan kita ada Dokter Zayadi dari Bengkulu. Sip. Sama hari Sabtu juga, jam 10 juga. Bahasannya itu tentang oromotor, tentang ngecas ya. Jadi tentang kita kan berbagai aspek nih, Ayah Bunda. Kemarin sudah motoriknya, komunikasi. Sekarang nanti minggu depan itu ngomongin soal mulutnya nih, kok anak saya ngeces terus, atau seperti yang kata dokter Harry tadi, kok ada gangguan-gangguan bicara gitu. Itu nanti akan dibahas minggu depan ya. Jadi jangan nggak ditonton nih Ayah Bunda. Minggu depan hari Sabtu tetap jam 10. Oke. Mungkin itu saja ya, Dokter Harry, hari ini. Baik. Kita. Terima kasih banyak. Pamit Sama-sama, dulu Dokter Harry. semua. Dadah, Ayah Bunda. Mari. Dadah.